selaku dosen pengajar hukum administrasi negara dan sekalian teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Amelia, kelas 3 IAMB MPR 205109, mata kuliah administrasi negara. Izinkan saya untuk mempresentasikan beberapa materi yang sudah disampaikan oleh dosen kita selama kegiatan belajar berlangsung. Tanpa memperpanjang pembukaan dari saya akan memulai presentasi saya yang diawali dengan materi yang pertama, yaitu definisi negara dan ruang lingkup. Yang kita ketahui bahwa sejarah hukum administrasi negara dari negara Belanda yang disebut administrative recht atau Bestuurrecht, yang berarti lingkungan kekuasaan atau administrasi di luar dari legislatif dan sipil. Pada rapat staf dosen Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia bulan Maret 1973 di Cirebon, bahwa pengertian hukum administrasi lebih luas dan sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan negara Republik Indonesia ke depan. Sejarah hukum administrasian atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan di negeri Belanda disatukan dalam hukum tata negara yang disebut administrative recht. Ilmu hukum administrasi negara adalah ilmu yang sangat luas dan terus berkembang mengikuti tuntutan negara atau masyarakat. Definisi hukum administrasi menurut Oppenheim mengatakan hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Adapun definisi menurut Utrecht mengatakan hukum administrasi negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan negara melakukan tugas mereka secara khusus. Ada 3 ciri hukum administrasi negara. Yang pertama, menguji hubungan hukum istimewa. Yang kedua, adanya para pejabat pemerintahan. Yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas istimewa. Ruang lingkup hukum administrasi negara menurut yang Vollenhoven tentang hukum administrasi negara di dalam kerangka hukum seluruhnya: A. Hukum tata negara, B. Hukum perdata atau berjelik, C. Hukum pidana, D. Hukum administrasi negara, E. Hukum kepolisian, F. Hukum proses perundang-undangan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang pengantarahan dalam arti sempit hukum administrasi negara, yakni hukum tata pengurusan rumah tangga negara, baik intern dan ekstern. Asas-asas negara hukum yang pertama yaitu asas monopoli, yang kedua asas persetujuan rakyat, yang ketiga asas persekutuan hukum. Adapun pengertian dari asas monopoli yaitu paksa, berarti bahwa monopoli penggunaan kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang mentaati apa yang menjadi, dengan kata lain, konstitusi harus secara nyata mencerminkan asas kedaulatan rakyat. Dengan demikian, persetujuan rakyat tidak dapat mewakili hakikat, peran, dan tujuan hakikatan sebagai substansi dapat disebut hukum pemerintahan. Peran mengatur, membatasi, menguji hubungan hukum wewen dengan penguasa. Tujuan menjamin adanya yang bonafide karena keputusan penetapan dapat dilawan masyarakat bila keliru atau salah. Baik, kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu konsep negara hukum dipertegas dengan dukun Aristoteles. Negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Beberapa unsur negara hukum: yang pertama, perlindungan HAM, yang kedua, pemisahan, yang ketiga, pemisahan pembagian kekuasaan dalam rangka menjamin HAM, yang ketiga, pemerintahan
berdasarkan perundang-undangan. Adapun beberapa prinsip negara hukum, yang pertama asas legalitas, yang kedua perlindungan HAM, yang ketiga pemerintahan terikat pada hukum, dan adapun beberapa prinsip demokrasi. Yang pertama perwakilan politik, yang kedua pertanggungjawaban politik, dan yang ketiga pemencaran kewenangan. Yang keempat pengawasan dan kontrol, yang kelima kejujuran dan keterbukaan, dan yang keenam rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, putusan tata usaha negara. Adapun tujuan dan maksud dibentuknya putusan tata usaha negara, tujuannya yaitu satu, menyelesaikan sengketa tun antara pemerintahan dengan warga negara, dua, melindungi masyarakat dari tindakan pemerintahan yang dianggap hak WN. Maksud satu, menciptakan pemerintah yang bersih. Yang kedua, mencegah pejabat dalam tugasnya tidak melampaui batas wewenangnya. Yang ketiga, mencegah pejabat salah menerapkan undang-undang atau peraturan. Han sebagai alat tertib hukum mengatur, pertama melaksanakan tugasnya, yang kedua menggunakan wewenang, yang landasan hukum bagi untuk membuat, yang pertama keputusan ketetapan dalam kepastian sebagai penguasa pencegahan bertindak melampaui batas kewenangannya. Alat pemerintahan untuk mengatur atau melayani kepentingan masyarakat. Sumber-sumber hukum administrasi negara, adapun macam-macam sumber hukum material, mengapa hukum itu mengikat, sumber hukum formal, di manakah kita dapatkan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita. Sumber hukum material di sini, yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan materi atau isi hukum terdiri dari, yang kedua hukum historis, sumber pengenal pada waktu tertentu, undang-undang, tulisan ahli hukum, putusan-putusan hakim. Sumber pengenal dari tempat tertentu, sistem hukum lampau yang berlaku di tempat tertentu sama dengan sistem Romawi, sistem hukum Perancis, dan lain-lain. Sumber hukum formal, yang pertama dibentuk dengan cara hukum berlaku atau memperoleh kekuatan hukum yang terdiri dari, yang kedua peraturan perundang-undangan, hanya peraturan yang mengikat dan dapat dipaksakan oleh hakim. Yang ketiga praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang layak. Baiklah, kita sudah di penghujung materi tugas pemerintahan dalam hukum modern. Kenyataannya tentang pembagian kekuasaan sama dengan satu kekuasaan, cenderung menyeleweng. Pemisahan kekuasaan sama dengan cek seimbang, muncul teori pemisahan kekuasaan negara. Legislasi, pertama atas inisiatif sendiri, yang kedua atas dasar, yang ketiga droit function atau atas dasar penafsiran, sama dengan menginterpretasikan dan mengoreksi hasil pekerjaan pembuat undang-undang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, saya minta maaf. Terima kasih atas waktunya Ibu dosen dan teman-teman sekalian, sehingga saya bisa sedikit menyampaikan materi yang diberikan pada waktu pembelajaran. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.